Ya teman-teman, sahabat Ajar Tani dimanapun berada, semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sampah ya. Tentu saja sampah yang akan kita bahas ini adalah sampah yang bisa digunakan untuk pupuk. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dapur. Ini dapur saya, khususnya ini tempat untuk cuci piring. Jadi dimana kalau ibu-ibu kita atau istri kita memasak ataupun kita sekeluarga setelah selesai makan, itu akan ada yang namanya sampah atau sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan itu sebenarnya mengandung berbagai nutrisi yang sangat baik untuk pupuk. Dan sampah itu sendiri kerap menjadi masalah, baik dari baunya ataupun fisiknya ya. Untuk sampah dari hasil atau sisa makan itu akan menumpuk dan ada kemungkinan ibu kita atau istri kita itu mengalami kendala dalam pembuangannya. Nah, makanya di sini saya punya solusi yang mungkin bisa kalian terapkan di rumah kalian. Kalau ini kan sebetulnya di pedesaan mudah untuk membuang sampah. Kita masih banyak kebun-kebun yang ada di sekitaran rumah, jadi masih banyak lahan yang mungkin bisa kita buat untuk tempat sampah. Nah, ini saya sengaja saya nggak tata dulu biar rapi, enggak, ini memang semrawut seperti itu ya, apa adanya, biar kalian bisa menyimpulkan sendirilah. Jadi di sela-sela kesibukan itu sampah menjadi tanggungan atau masalah bagi seseorang yang sibuk, yang terkadang tidak ada waktu untuk buang sampah setiap hari. Saya punya solusi ini yang saya kira ini cukup bagus. Jadi solusi ini sekaligus sebagai penyedia pupuk, bukan hanya pengendali sampah. Kita lihat ke kita lihat ke dekat. Oke, kita naik. Nah, ini sengaja memang bukan sengaja sebetulnya, memang belum sempat cuci piring. Di sini kita punya 2 galon atau 2 ember. Oke ya, kita fokus ke situ dulu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk ember yang satu ini sengaja ini saya pilih ember yang agak besar karena
alasan malas saja buang sampah setiap hari. Jadi ini untuk sampah anorganik atau yang sudah tidak bisa didaur ulang. Ini nanti kita bakar ya setelah penuh tentunya. Kemudian lagi, maaf ya, di sini kita punya sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang bisa kita jadikan pupuk organik. Kemudian ini ada ember. Sebetulnya ini tidak ada biasanya, tapi karena ini sudah penuh ya, saya kalau dibuang kita kumpulkan di sini. Oke ya. Kita bahas yang ada dalam ini, dalam tempat cuci piringnya. Oke teman-teman, kita akan bahas satu-satu. Nah, mulai dari yang ini. Di sini ada ampas kopi. Oke ya. Ampas kopi. Biasanya ampas kopi ini kita masukkan di sini tempat. Aduh, ini malah putah di sini. Malah tumpahnya nggak sesuai. Maaf ya. Untuk ampas kopi ini sebetulnya bisa untuk dijadikan sebagai penyubur tanaman yang membantu proses pengasaman tanaman. Ini sangat bagus sekali untuk bunga mawar maupun tomat ya. Oke ya, ampas kopi sudah. Ini bisa untuk membantu proses pengasaman tanah. Oke. Nah, ini sisa-sisa makanan. Di sini ada namanya cangkang telur. Ini kalau saya ambil pasti roboh ini. Ini aja enggak? Saya dekatkan dulu kambilnya. Oke, sudah kelihatan ya. Cangkang telur dalam rumah tangga itu pasti sangat sering dijumpai dan seringkali disia-siakan ya. Padahal untuk cangkang telur sendiri itu mempunyai kalsium yang sangat tinggi. Nah, dimana kita tahu ya, dalam urea itu ada yang namanya unsur NPK. Nah, kalium dan kalsium itu salah satu sumbernya itu adalah cangkang telur. Oke, kemudian ada itu apa ya? Oh iya, ada yang lupa. Cangkang telur itu juga bisa untuk membantu mencegah pembusukan pada tanaman. Kemudian di situ dapat kita lihat itu sisa-sisa ikan atau tulang-tulang ikan. Tulang ikan memiliki kandungan protein dan kalsium juga. Ya.
yang tentu saja dapat membuat tanaman lebih subur dan lebih cepat tumbuh. Kemudian ada ini sayur-sayuran. Sayuran itu memiliki kandungan antioksidan yang bisa untuk mencegah penyakit yang muncul di tanaman. Oke, kita lanjut lagi. Tak lupa nasi. Nasi dalam berbagai channel YouTube yang ada, khususnya untuk petani organik, itu bisa dimanfaatkan untuk dasar pembuatan mol atau mikroorganisme lokal, ya. Jadi ini sangat baik sekali untuk menyuburkan tanaman. Biasanya di sini ada ampas teh, tapi mungkin tidak terlihat ya kalau ampas teh ada di bagian bawah sana. Tidak terlihat, apa ya? Saya jelaskan untuk ampas teh. Ampas teh memiliki kandungan nitrat yang mudah diserap oleh tanah maupun tanaman. Yang tentu saja gunanya untuk menyuburkan tanah. Kita lanjut ya, lagi kita geser sini. Sebentar. Oke ya. Kita buka dulu. Ini untuk sisa-sisa nasi ini. Nah, di sini ada barang telur juga ya. Ini selalu saya kumpulkan di sini. Tidak saya buang percuma atau tidak saya buang sia-sia. Di sini terlihat ini putih-putih jamur ini mertandakan ini bahwa mikroorganisme lokalnya hidup. Ini sangat bagus untuk tanaman. Nanti kita ambil airnya, kita bisa untuk kotorkan tanaman. Sedangkan ini kita bawa ke perkebunan ya nantinya. Tapi setelah agak mengering, jadi kita biarkan menetes dulu airnya, kemudian kita buang ke sekitaran tanaman kita. Tak lupa lagi, itu di sana ada air cucian beras atau biasa disebut leri. Untuk leri atau air cucian beras memiliki kandungan nitrogen, potasium, dan fosfor yang bisa untuk membantu menyuburkan tanaman. Sebetulnya untuk air cucian beras ini selain bagus untuk tanaman ya, ini juga bisa untuk cuci wajah sebetulnya, tapi hubungannya dengan etika. Ini bisa untuk mencegah penuaan dini. Di sini ya, saya lupa tadi bahwasanya dalam sayur-sayuran itu, terutama itu kalau daun singkong ya, itu mengandung banyak sekali nitrogen yang bagus untuk tanaman.
Nah, apakah bentar, sebelum saya lanjutkan yang tadi saya pikirkan, di dalam unsur urea itu ada N, P, K. Untuk unsur N-nya, nitrogen, kita tadi sudah dapat ya, dari mana? Sisa-sisa sayuran itu ada unsur N. Untuk unsur P kita dapat dari salah satunya air cucian beras. Unsur K nya kita dapatkan dari cakang telur. Jadi ini sudah sangat komplit sekali, dan bahkan kalau dibilang ini lebih bagus karena ini ada tambahan mikroorganisme yang bisa membantu menyuburkan tanaman. Nah, apakah ini tidak menimbulkan bau di rumah atau di sekelilingnya? Jawabannya tidak, karena kita menggunakan ini ya, ini adalah obat andalan saya. Nah, ini namanya EM4. Ini namanya EM4 ya, singkatan dari efektif mikroorganisme 4. Di EM4 ini sendiri sudah ada yang namanya untuk menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Jadi ini sangat bagus. Jadi ini dikasihnya pas waktu kosong, dikasih air sedikit, kemudian ditambahkan ini. Kalau ada ya tambahkan namanya tetes tebu ya. Tapi kalau tidak ada ya cukup ini dengan gula. Kalau nggak ada gula pun nggak apa-apa. Ini saya biasanya nggak pakai gula, baunya tidak menyengat. Masih dibilang aman untuk lingkungan. Tunggu ini bahkan sampai 2 minggu pun ini tidak akan busuk, dan bahkan baunya itu bisa dikatakan wangi-wangi gimana ya, seperti buah yang matang itu loh, wanginya itu seperti itu. Dan ini ada ini terlihat sekali jamur-jamur yang putih-putih ini ini bagus ya, artinya fermentasinya itu jadi fermentasi itu sebenarnya tidak terlalu sulit, kita beginikan saja itu sudah jadi, asalkan terhindar dari panas matahari langsung. Nah, karena ini di ruangan ya, kita kembalikan dulu. Nah, kita keleri air dari beras. Nah, ini terlihat atau tidak? Oke. Ini putih-putihnya ini sangat bagus ini. Kenapa saya bilang bagus? Bahkan Pak Ahmad Junaidi memanfaatkannya untuk pembuatan jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Apalagi yang seperti ini ya, ini bagus sekali untuk tanaman. Ini sepertinya sayang kalau dicampur dengan ini, dengan tong yang ini. Nah, mungkin ini kita akan simpan sebagai bahan untuk pembuatan jakaba. Oke ya. Oke, mungkin
Itu dulu teman-teman yang bisa saya bagikan. Tetap semangat ya dalam berkarya. Untuk ibu-ibu, jenengan bisa memanfaatkan ide saya. Jadi nggak perlu setiap hari buang sisa makanan, bisa kita tumpuk di tong ini. Tong ini saya belinya seharga sekitar 50 ribuan, murah ya, dibandingkan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan semakin sulit. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat dalam berkarya. Oke.